Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah sholawat yang sangat agung yang bernama sholawat Qabdah. Diterangkan di kitab Afdhalus Sholawat bahwasanya sholawat ini milik seorang wali besar yang bernama Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya mendapat ijazah sholawat ini daripada Syekhina Al-Mukarram, Syekhina Al-Mukarram Asy Ahmad Jauhri Umar bin Syekh Muhammad Isa Pasuruan rahimahullah, dan yang kedua dari Syekh Ahmad Zainul Rasid Cepiring Kendal rahimahullah. Dauhbatul Masayikh, sholawat ini sangat agung sekali faidahnya dan khasiatnya. Antara lain diterangkan bahwasanya membaca sholawat ini 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca kitab Dalailul Khairat 1 khataman. Kitab Dalailul Khairat itu sebuah kitab yang berisikan kumpulan sholawat yang disusun oleh Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Bila kita membaca kitab Dalail 1 khataman, mungkin bisa menghabiskan waktu sampai 2 jam setengah atau 3 jam. Sementara membaca sholawat ini 3 kali paling lama menghabiskan 2 menit. Jadi sangat agung sekali membaca sholawat Qabdah ini. Dan untuk faidah-faidahnya, Dauhbatul Masayikh, insya Allah sholawat ini bila dibaca dengan yakin akan menjadi wasilah untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan juga bisa untuk melunturkan ilmu hitam yang dimiliki oleh seseorang. Insya Allah nanti di akhir video akan saya sampaikan, akan saya bacakan bunyi sholawat Qabdah ini, juga tentang faidah dan cara melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dari Ba'dul Masayikh. Para sahabat, semoga Allah muliakan. Supaya lebih yakin ketika mengamalkan sholawat ini, saya akan menyampaikan sebagian faidah tentang sholawat Qabdah yang ada di kitab Afdhalus Sholawat Ana Sayyidis Sadat, ada di halaman 86. Kitabnya seperti ini. Kitab Afdhalus Sholawat yang disusun oleh Syekh Muhammad Ismail, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Maka saya akan bacakan sebagian daripada faidah membaca sholawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara katsirun minal arifin, telah menyampaikan orang banyak daripada ahli ma'rifat, inna hadhihi sholata sababun li husuli katsirin minal anwar. Membaca sholawat ini menjadi sabab agar kita mendapatkan nur, baik itu nur zahir ataupun nur batin, cahaya batin juga cahaya zahir. Wang kisyafi katsir minal asrar, dan mendamkan sholawat ini akan menjadi sabab untuk bisa membuka berbagai macam rahasia. Itu faidah yang pertama. Untuk faidah yang kedua, dikatakan atau didaukan oleh sebagian ulama, wa inna hadhihi sholata sababun fi wusuli katsirin lil ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mendamkan sholawat ini akan menjadi sebab bisa berhubungnya kita, bisa dekatnya kita dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sudah banyak orang-orang pengamal sholawat ini yang bisa dekat dengan Rasul, bisa jumpa dengan Rasulullah fil manami wal yaqadah, baik di kala tidur maupun ada yang bertemu di kala jaga.
Dan untuk khasiat yang ketiga, wa inna fiha asraran fi tashili rizki al-zahir wa huwa rizqul asbah wa rizqil arwah a'ni al-ulum wal ma'arif. Dan bahwasanya khasiat daripada mengamalkan sholat qabdah ini adalah mempermudah pengamalnya untuk mendapatkan rizki zahir atau rizkul asbah, rizki harta, rizki uang, makanan dan sebagainya, rizki zahir, juga untuk mendapatkan rizki arwah, yakni ilmu dan ma'rifat. Jadi insya Allah pengamal sholat ini akan mendapatkan kemuliaan dunia, juga kemuliaan akhirat. Akan dimudahkan rizki zahir, yakni bentuk harta benda, juga akan dimudahkan rizki batin, yakni mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa mencapai ma'rifat insyaallah. Kemudian untuk faidah yang keempat atau keagungan yang keempat, wa dzakaru, dan para ulama menceritakan anna qira'ata salasi marratin minha, bahwasanya membaca 3 kali daripada salat ini bi qira'ati dalil khairat, sebanding dengan membaca kitab dalil khairat 1 khataman. Membaca salat ini 3 kali pahalanya sama dengan menghatamkan kitab dalailul khairat. Kemudian yang kelima, wa man wadaba ala qiraatiha, dan siapa orang yang mendawamkan membaca salat ini kulla yaumin, di setiap hari, salasa marratin, sebanyak 3 kali, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, wa salasan, dan 3 kali ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, yara laha asraran katsiratan, maka orang tersebut akan melihat berbagai macam rahasia. Jadi dawamkan salat ini 3 kali setelah maghrib dan 3 kali setelah subuh, faidahnya kita akan diperlihatkan oleh Allah berbagai macam rahasia. Dan untuk yang keenam, disampaikan di kitab Afdhalus Shalawat, wa man wadaba ala qiraatiha, dan siapa orang yang melanggengkan membaca sholawat qabdah ini kulla yaumin mi'ata marratin, setiap harinya dibaca sebanyak 100 kali, wastamarra ala dzalika arba'ina yauman, dia langgengkan membacanya sampai 40 hari, yahsulu lahu, maka hasil untuk orang tersebut minal anwari wal khairi ma la ya'lamu qadrahu illallahu ta'ala, akan hasil untuk orang tersebut kebaikan, kemuliaan, ma'rifat, ilmu, dan yang lainnya yang tidak ada yang tahu untuk ukuran besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat besar sekali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang mampu mengamalkan surat ini selama 40 hari dan setiap harinya dibaca 100 kali. Itu tentang sebagian faidah daripada salat qabdah yang termaktub di dalam kitab Afdhalus Shalawat. Nah, untuk para sahabat yang mau mengamalkan, mangga simak bunyi daripada salat qabdah, akan saya tuliskan, akan saya bacakan, dan mangga dilihat di layar HP, akan dituliskan dengan huruf Arab dan Latin insyaallah. Nanti di akhir video akan saya sampaikan untuk cara mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan daripada ba'dul masyayikh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah
وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Itu dengan huruf Arab. Bagi yang kurang begitu pandai membaca huruf Arab, maka dilihat akan ada tulisan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Itu bunyi daripada sholat qabdah. Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkannya, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu iklan tentang buku Pondok Pesantren, juga tentang pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya, walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu.
dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya. Ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan. Atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadorahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dahu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP, maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra dan putri Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Ahad tanggal 25 September. Alhamdulillah, pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam juga pembangunan pesantren tetap berjalan. Sebagian pekerja sedang melanjutkan pembangunan benteng atau pagar di sebelah selatan masjid, dan sebagian lagi sedang menggali untuk pemasangan hong untuk pembuangan air yang akan dipasang di bawah lokasi yang akan dibangun untuk Pondok Pesantren Putri. Saya mewakili para santri menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berinfak, bersedekah jariah di pembangunan masjid, juga pembangunan pondok pesantren. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemudian dunia akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi suatu ladang amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya simpulkan, jadi untuk mengamalkan sholat ini, mangga baca 3 kali setelah sholat subuh dan 3 kali setelah sholat maghrib. Faidahnya diterangkan di kitab, maka insya Allah bila kita mendawamkannya, maka Allah akan perlihatkan kepada kita berbagai macam rahasia zahir dan batin. Seperti itu. Kemudian juga bila kita punya hajat yang besar, mangga kita melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu kita membaca tawasul dulu. Kalau yang untuk 3 kali tidak tawasul pun tidak apa-apa. Kalau untuk yang bilangan banyak, maka sebaiknya kita membaca tawasul dulu. Setelah salam dari sholat hajat kita membaca tawasul. Untuk contoh tawasul ada di deskripsi video ke-22. Cara mencarinya mudah, tinggal ketik di Google atau pencarian YouTube Majmu'atul Fawaid spasi angka 22. Nanti ketuk judul di bawah video, maka akan ada contoh tawasul. Untuk tawasul ditambah dengan hadharah kepada Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Jadi sebelum kita menyampaikan khususan hajati dalam tawasul, tambahi dulu khususan ila hadrati Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala anhu Al-Fatihah. Baca Fatihah 1 kali atau 7 kali, kemudian lanjutkan membaca khususan hajati, sebutkan apa yang kita inginkan, kita mohonkan sama Allah. Lalu baca Fatihah sebanyak 1 atau 7 kali. Setelah itu kita mulai sholat qadha ini. Kalau untuk hajat tertentu baca minimal 100 kali. Lebih baik kalau kita mampu sampai 313 kali. Itu cara mengamalkan yang kedua. Pun untuk mengobati orang sakit, caranya baca sholat ini sebanyak 41 kali, tiupkan ke air. Sebelum baca sholawat, baca dulu Fatihah untuk orang yang sakit. Misal yang sakit itu namanya Ja'far umpama, maka baca dulu khususan Muhammad Ja'far, ya Allah semoga engkau sembuhkan penyakitnya zahir dan batin. Al-Fatihah, baca Fatihah 7 kali, tiupkan ke air, kemudian baca sholat ini 41 kali. Setelah selesai, memohon kepada Allah, ya Allah aku mohon padamu dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, berkahnya sholat semoga Muhammad Ja'far disebutkan dari penyakitnya. Tiupkan, lalu air tersebut diminum oleh orang yang sakit. Sebaiknya diamalkan sampai 7 kali pengamalan. Insya Allah, Allah akan sembuhkan orang tadi daripada penyakitnya. Dan untuk melunturkan ilmu hitam dari seseorang, misal ada orang yang punya ilmu hitam, kemudian dipakai untuk berbuat maksiat, nah, kita ingin menghilangkannya, untuk menyetop maksiatnya,
maka bisa dibacakan salat ini 41 kali sama. Pertama baca dulu Fatihah, sebutkan orang yang punya ilmu hitam tadi, mohon sama Allah, ya Allah, dengan berkahnya salat ini, berkah Fatihah, berkah salat, semoga ilmu hitam dari orang tadi bisa hilang. Bacakan Fatihah 7 kali, kemudian baca salat ini 41 kali, kalau mampu sampai 100 atau 13 kali, tiupkan ke air. Nanti usahakan si air tersebut terminum oleh orang yang dimaksud. Insya Allah ilmu hitamnya akan dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tambahan daripada khasiat membaca sholawat qabdah untuk tujuan tertentu. Kemudian untuk mengamalkan yang ketiga, ini mungkin semacam riyadhah. Kita amalkan sholat ini selama 40 hari. Tidak perlu dengan puasa. Mau puasa mangga lebih baik, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting kita dawamkan sholat ini selama 40 hari. Dan setiap harinya baca sholat ini 100 kali. Boleh di waktu siang, lebih baik kalau kita bacanya waktu malam. Nah, untuk baca yang 100 kali ini sebaiknya sama diawali dulu dengan membaca tawasul atau hadharah. Nanti jangan lupa kita hadharah secara khusus kepada Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah sebagaimana saya sampaikan di kitab tentang faidah-faidahnya akan Allah berikan kepada kita. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekhilafan dari perkataan saya, pembicaraan saya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur awrati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.